jadi penghiburan bagi kita. Ternyata menjadi tidak sia-sia pergumulan kita selama kita hidup dalam mengejar kekudusan, dalam menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus, menjadi tidak sia-sia. Ini menjadi penghiburan buat kita. Tadi kan menjawab bahwa isu yang mengatakan bahwa perbuatan atau kualitas hidup kita itu menentukan kita selamat itu nggak benar jelas ya. Karena selama ini kan isunya seperti itu. Seolah-olah Pak Pendeta yang masuk di akun satir itu menambahkan keselamatan itu anugerah plus perbuatan, tapi ternyata tidak. Yang dimaksudkan justru ketika kamu percaya kepada Kristus, ya kan, menerima anugerah keselamatan, setiap orang dituntut masing-masing punya kualitas dari keselamatan itu sendiri. Benar. Jadi panas lagi nih dengan brother mengucapkan kalimat ini. Karena memang dari episode sebelumnya saya belum bahas ini. Ya, coba silakan. Kan, ini terkait dengan, dan mungkin saya perlu tambahkan terkait dengan penjelasan saya di episode yang sebelumnya. Bahwa benar keunikan kekristenan menjadi tidak hilang hanya karena kita menegaskan ada keselamatan di luar kekristenan. Karena keunikan kekristenan itu terletak pada bahwa keselamatan itu melalui Yesus. Keselamatan melalui Kristus. Ya, itu keunikannya. Dan kita nggak meragukan atau tidak menyangkali kebenaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal kualitas hidup. Kualitas hidup ya? Iya, seharusnya kualitas kekristenan itu melebihi dari semua agama yang ada. Karena tidak ada satupun agama yang ajarannya sedahsyat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Minggu lalu Mahatma Gandhi contohnya mengakui. Iya, betul. Dan yang kedua, yang selanjutnya, tidak ada tokoh yang sehebat Tuhan Yesus hidupnya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi role model bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Dan dia menginginkan untuk kita mengikuti teladan hidupnya. Yang tadi 1 Yohanes 2 ayat 6, ya kan, 1 Petrus 1 ayat 6-17. Terus 1 Petrus 2 ayat 21, mengikuti jejak hidupnya. Itu jelas sekali ditegaskan di sana. Jadi keunikan kekristenan harus dipahami dalam pengertian itu. Jadi kita harus benar-benar memahami deskripsi atau konsep keselamatan itu dengan tepat. Seperti yang ditegaskan oleh Pak Pendeta. Pak Pendeta yang digosipin itu ya. Digosipin itu dimasukkan dalam akun yang ngeri-ngeri sedap itu. Oke. Ya, harus dipahami dalam pengertian definisi oleh Pak Pendeta itu. Konsep yang dipahami oleh Pak Pendeta itu, yaitu dikembalikannya kita kepada rancangan semula. Menjadi hilang keunikan kekristenan kalau kita hanya memahami keselamatan itu hanya dalam pengertian terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tapi menjadi tidak hilang keunikan dari kekristenan itu karena kita tidak hanya memahami keselamatan itu hanya dalam pengertian terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Jadi dalam sekali. Dan menjadi dalam kita memaknai, menjadi kaya kita memaknai kehidupan kita, kekristenan kita atau keselamatan itu kalau kita memahami keselamatan itu lebih dari sekedar itu, yaitu dikembalikannya kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Jadi dalam sekali. Berarti jelas ya ada implikasi praktis berarti ya kalau bicara soal keselamatan itu tadi ya. Harus dong. Yang paling penting itu kan bukan hanya menunjukkan betapa hebatnya argumentasi dari keyakinan kita. Tapi sejauh mana keyakinan kita itu dapat berimplikasi dalam kehidupan kita secara konkret. Ada nggak implikasi yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil dari ajaran atau teologi yang kita anut? Kalau nggak ada implikasinya, perkarakan. Jangan nggak diperkarakan supaya kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Hanya jago ngomong teologi tapi implikasinya dalam kehidupan kita secara konkret tidak ada. Hati-hati. Ya kan? Berarti ini juga menjawab pertanyaan atau isu yang kemudian beredar belakangan ini terhadap pendeta tersebut yang mengesankan bahwa ada keselamatannya adalah anugerah plus perbuatan. Iya. Ya, menjawab betul. Sangat menjawab dalam pengertian begini ya, brother ya. Bahwa pendeta itu sangat setuju sekali tidak ada keselamatan lewat perbuatan. Tidak ada ya? Iya, dan inklusivisme juga tidak pernah menegaskan hanya karena mengakui ada keselamatan luar Kristen lalu dianggap sebagai kelompok yang meyakini ada keselamatan lewat perbuatan. Tidak. Itu kegagalan dalam memahami, gagal paham. Tapi kalau di luar Kristen, dalam tanda kutip tadi keselamatan di luar Kristen, orientasinya perbuatan atau apa? Dihakimi menurut perbuatan. Oh, dihakimi menurut perbuatan. Ya, mereka bisa dihakimi dan punya kesempatan untuk masuk ke dunia akan datang atau LB3 karena kematian Yesus. Tetap kematian Yesus yang menjadi tolak ukur. Tunggu. Bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana? Nah, ini menarik nih.
Dihakimi menurut perbuatan karena kematian Kristus menjadi tolak ukur. Dalam arti maksudnya gimana tuh? Gini, kalau Yesus tidak mati, tidak perlu ada penghakiman atas umat manusia. Langsung aja kita meluncur ke neraka semuanya. Otomatis. Tanpa perlu ada penghakiman. Oke. Terus? Iya, karena jelas kan upah dosa ialah maut. Binasa tuh ya. Binasa semua lah. Tanpa perlu ada penghakiman, otomatis itu tidak perlu ada penghakiman. Penghakiman jadi terselenggarakan, dapat diadakan, dapat diselenggarakan karena ada kematian. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus inilah yang menjadi tolak ukur. Kematian Tuhan Yesus inilah yang menjadi landasan untuk penghakiman itu bisa diadakan, termasuk untuk orang-orang yang di luar kekristenan. Yang tidak percaya Kristus. Ya, yang di luar kekristenan Di lebih luar tepatnya. Kristen ya. Ya. Oke, di luar Kristen. Ya, karena gini, kalau kita berpikir secara logis dan teologis, Oke. tadi kan sudah kita jelaskan dalam episode sebelumnya bahwa ini bukan hanya logis tapi juga sangat teologis kebenarannya. Kalau kita memikirkan bahwa Yesus itu benar mati untuk semua orang, maka kemungkinannya ada untuk orang-orang luar Kristen itu bisa selamat. Bisa masuk ke dunia akan datang. Tetapi tidak otomatis. Tidak otomatis. Iya. Tetap ada sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan dari mereka. Makanya dikatakan dihakimi menurut perbuatan. Bukan menurut iman. Artinya luar biasa Alkitab ini. Ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk beriman. Dan memang kita nggak bisa memungkiri kebenaran bahwa memang ada orang-orang yang selama hidupnya dia tidak pernah mendengarkan Injil. Betul. Nggak pernah mendengarkan Injil. Lalu masa Tuhan lalu menghakimi mereka berdasarkan kriteria kita yang mendengarkan Injil? Nggak fair dong. Nggak fair dong. Oke. Kan mereka persoalan tidak pernah mendengarkan. Nah, kalau kita mendengarkan, kita menolak lalu dihakimi karena kita menolak, betul. Tapi kalau mereka tidak pernah mendengarkan, dihakimi karena mereka disebut menolak, loh, bagaimana kita bisa menyimpulkan mereka menolak orang nggak pernah mendengarkan? Implikasinya kalau begitu Allah kayak Nggak adil, nggak fair. nggak fair dong ya. Nggak adil. Oke. Dan tidak kasih. Allah itu tidak kasih. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, maka sewajarnya lah kita berpikir dan berkesimpulan bahwa benar untuk orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekalipun Tuhan mengasihi mereka dan kematian Yesus itu juga diperuntukkan untuk mereka. Untuk dunia loh Tuhan Yesus mati. Untuk dunia. Nah, sekali lagi terkait dengan keunikan kekristenan, untuk menunjukkan bahwa kekristenan sebagai agama yang terbaik tidaklah harus dengan menyatakan bahwa orang di luar kekristenan tidak selamat. Tapi sebab justru hal ini justru dipandang berbeda. Dimana kalau benar-benar yakin Tuhan itu adalah Tuhan atas segala bangsa, maka tidak mungkin dia hanya menyelamatkan sekelompok orang. Dan Tuhan tidak mungkin juga dengan begitu mudahnya membiarkan seseorang binasa hanya karena seseorang tersebut bukan Kristen. Alasannya tadi, karena dia mau datang berinkarnasi menjadi manusia. Iya. Dan dia mati untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar. Iya, yang tidak berkesempatan menjadi Kristen karena tidak pernah mendengar Injil. Ya, cobalah kita sejenak merenungkan kebenaran ini. Jangan terlalu cepat kita resisten melakukan penolakan. Dipikirkan dulu, kalau orang bilang dirimang-rimangi. Direnungkan dulu, dipertimbangkan dulu baik-baik. Ya, karena begini, kok ngeri kali Tuhan ini kita gambarkan. Kalau kita dengan cepatnya mengatakan orang yang tidak pernah mendengar Injil pun, itu masuk neraka itu. Padahal dia datang ke dunia ini karena dia tidak menginginkan kita masuk neraka. Dan menunjukkan bahwa betapa tidak mudahnya orang masuk neraka. Makanya sampai habis-habisan dia memberikan nyawanya, dirinya loh yang dikorbankan. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Tapi kita menolak universalisme dalam segala bentuknya. Kita menolak pluralisme dalam segala bentuknya. Kita inklusivisme. Oke. Berarti ini sebenarnya jelas ya buat saya pribadi sih jelas. Tapi nggak tahu lah pemirsa yang nonton channel ini YouTube ini. Tapi yang mau saya tanyakan lagi begini, bro. Kedaulatan Tuhan. Iya. Kan banyak dalam kemahatauannya, dalam kedaulatannya Allah itu kan berhak menentukan Siapa yang selamat dalam kekekalan apa segala macam, sehingga kalaupun pada akhirnya Allah menentukan si A selamat, si B enggak selamat, ya itu kan bukan urusan kita, itu udah ranahnya Allah. Lalu kenapa kita mesti repot-repot membangun teologi yang seperti tadi? Atau pendeta tadi itu mengatakan ada keselamatan di luar Kristen, bukankah ini memasuki ranahnya Allah akhirnya kita? Oke, pelan-pelan ini ya. Iya. Ini pelan-pelan. Saya menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan.
Di mana posisinya kita menjunjung kedaulatan Allah dengan kita memandang bahwa Allah yang dari sejak kekal menentukan yang selamat. Ya itu, kemahakuasaannya. Ya, justru itu sedang menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan itu tidak berdaulat. Kalau memang dia berdaulat, mengapa dia menentukan sebagian untuk selamat? Kenapa nggak semuanya? Oh, gitu ya. Oke. Justru teologi itu, paham itu atau konsep itu tidak sedang membuktikan atau menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan. Jadi menurut Anda itu tidak Sebaliknya, menunjukkan. justru itu menunjukkan pertama Tuhan itu tidak berdaulat. Yang kedua, Tuhan tidak adil. Bagaimana kita mau menggambarkan keadilan Tuhan kalau dia hanya memilih sebagian orang untuk selamat? Belum lagi kita mempersoalkan masalah kriteria. Apa alasan Tuhan memilih sebagian orang untuk selamat? Kenapa? Kenapa dia memilih hanya sebagian yang selamat, yang sebagian lagi tidak? Apa alasannya? Ya Tuhan tidak punya alasan apa-apa, karena dia berdaulat aja, suka-suka dia dong. Ya ampun, ngeri kali Tuhan yang seperti ini. Masa Tuhan kita digambarkan dengan konsep yang seperti ini? Tuhan seakan-akan tidak berintegritas. Masa dia tidak punya alasan? Sementara yang kita tahu tidak ada satupun di dunia ini yang dia ciptakan tanpa alasan. Apalagi untuk hal yang besar seperti itu. Untuk rancangan yang begitu besar, yang begitu mulia itu. Nggak mungkin dia nggak punya alasan. Dia pasti punya reason mengapa dia menolak kita. Dia pasti punya reason mengapa dia menerima kita. Contoh, Matius 23 ayat 37 sampai 39. Tuhan murka terhadap orang Israel yang menolak dia atau tidak tunduk terhadap dia. Yerusalem, berulang-ulang kali aku hendak mengumpulkan engkau sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Betul. Loh, kalau memang mereka menolak Tuhan karena Tuhan tentukan, contohnya ya, reprobasi. Karena Tuhan tentukan, ngapain Tuhan meratapi nasib mereka? Kalau keadaan mereka seperti itu, kalau keadaan mereka seperti itu atau penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus itu sudah ditetapkan, ngapain Tuhan meratapi? Kan lucu. Dan Tuhan tidak punya alasan untuk marah atau murka atau menghakimi mereka atau menghukum mereka. Nggak punya alasan kalau mereka menolak karena Tuhan yang tetapkan. Kan menjadi sulit kita menarik implikasi atas ajaran ini kalau keselamatan itu dipahami dalam pengertian atau konsep seperti ini. Apa implikasi mau kita ajarkan? Betul ya. Masuk akal, logik. Iya, Logik. begitu. Berarti justru kalau misalkan ada argumentasi bahwa kedaulatan Allah lah yang menentukan bahwa seorang itu selamat dan yang lain tidak, ya kenapa kita mesti pusing? Karena itu ranahnya Allah. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak berdaulat. Itu ya menurut argumentasi bro. Iya, justru tidak berdaulat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti brother nggak menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan? Oh, saya sangat menjunjung tinggi. Nah, definisi kedaulatan Tuhan itu ini apa? Ini dia. Mantap pertanyaan brother. Saya sangat menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan, tapi saya tidak memahami kedaulatan Tuhan atau tidak membuktikan kedaulatan Tuhan dalam pengertian itu, dalam konsep itu. Kedaulatan Tuhan adalah, atau Tuhan membuktikan kedaulatannya dengan dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Justru situ kedaulatan Tuhan kelihatan. Iya. Jadi dia menyediakan keselamatan yang notabene tidak mungkin keselamatan itu tersedia. Tidak mungkin keselamatan itu bisa ada kalau Tuhan tidak menyediakannya. Inilah kedaulatan Tuhan. Bukan menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Itu konyol. Kalau memang Tuhan yang menentukan siapa yang binasa, kan menjadi lucu. Dia menghadirkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dengan cara, yang tragis, yang mengerikan. Yang mana anaknya ini mati karena penetapan dia. Dia menetapkan kita tidak selamat atau dia menetapkan kita berdosa. Lalu dia menghadirkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Padahal kita ini jatuh atau gagal karena dia tetapkan. Atau tidak selamat karena dia tetapkan. Tapi bukannya kehadiran Kristus. Bukankah ini teologi yang sedang menganggap bahwa Bapak itu mengorbankan anaknya dengan brutal? Tapi bukankah itu menunjukkan kasihnya? Kalau argumentasi mereka itu kan mengatakan bahwa justru kedatangan Kristus itu menunjukkan kasih dan keadilannya. Yohanes 3:16. Karena gini kan, pada akhirnya kan manusia harusnya binasa. Ya. Karena itulah makanya supaya manusia tidak binasa, makanya Allah memberikan Kristus anaknya. Iya. Menunjukkan kasih dan keadilannya. Ya, ini benar. Ini benar, tapi tidak. yang kita tolak itu adalah
Tidak benar. Kalau Selamat dan binasa sudah Tuhan tentukan dari dalam sejak kedaulatannya. kekal. Sebelum kita menjalani kehidupan kita, Tuhan sudah menentukan nasib kita. Nah, itu tidak benar. Jadi, Karena menjadi lucu dan menjadi aneh atau sulit untuk kita memahami Injil, sulit untuk kita memahami Alkitab, kalau kita memahami keselamatan atau kedaulatan Tuhan dalam pengertian itu. Menjadi aneh, maksudnya bagaimana? Karena kalau kita melihat Alkitab, tidak sedikit kita menemukan Tuhan menuntut respon atau tanggung jawab dari kita. Oke. Kalau semua nasib kita, bahkan nasib kekekalan kita sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak kekal, ngapain lagi dia menuntut respon dan tanggung jawab? Oke. Dia menuntut respon dan tanggung jawab, dan kalau kita tidak memenuhi tanggung jawab kita lalu dia menghukum kita, dia berhak. Kalau kita menganggap bahwa memang Tuhan tidak tentukan dari sejak kekal siapa yang selamat, siapa yang binasa, Tuhan berhak untuk menghukum kita, Tuhan berhak untuk menghakimi kita. Tapi kalau nasib kekal kita sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak kekal, apa dasar Tuhan menghukum kita? Jadi lucu ya. Oke. Begitu, brother. Berarti ini juga menjawab ya, kalau misalkan tadi argumentasi bahwa ada keselamatan di luar Kristen, itu menjawab juga pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang perjanjian lama itu selamat karena ada pengharapan Mesias. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bagaimana menjelaskan itu bahwa kan tadi kan ada keselamatan di luar Kristen. Kalau saya tadi di awal di episode sebelumnya kan saya udah bilang bahwa berarti termasuk orang PL dong. Orang PL masuk kategori menerima keselamatan di luar Kristen. Ya. Bro kan bilang iya. Tapi kemudian ada juga pandangan yang mengatakan bahwa oh tidak, itu ditetapkan oleh Allah. Karena orang PL itu punya pengharapan Mesias atau apa gitu. Saya nggak ngerti pandangan mereka itu. Tapi bagaimana menjelaskan kontradiktif seperti itu gitu? Ya, sebagaimana kita setuju bahwa orang-orang PL pun bisa diselamatkan sekalipun tidak pernah mendengarkan Injil karena Yesus mati untuk mereka. Begitu juga dengan zaman sekarang. Apa bedanya? Sama kasusnya ini. Untuk orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Injil bisa selamat sekalipun tidak pernah mendengarkan Injil karena Yesus juga mati untuk mereka. Apa bedanya? Kan sama. Kasusnya sama. Lalu yang ini kita terima, yang ini tidak. Yang ini kita terima, yang ini tidak. Padahal sama kasusnya. Mereka sama-sama tidak mendengar Injil Kristus. Iya. Dan memang tidak hidup di zaman Kristus. Tapi mereka bisa diselamatkan. Karena tadi Yesus mati untuk mereka juga. Itu dulu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau kita mengatakan oh tidak Pak Pendeta. Loh, kenapa? Ya karena orang-orang perjanjian lama itu diselamatkan karena pengharapan Mesias. Pengharapan mereka akan Mesias yang akan datang. Iya kan? Pengharapan mereka akan Mesias yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Pengharapan apakah benar semua orang yang ada dalam perjanjian lama memiliki pengharapan yang sama? Apakah semuanya? Apakah dimungkinkan di luar bangsa Israel untuk memiliki pengharapan itu? Yang notabene mereka tidak bisa memiliki pengharapan itu karena apa? Karena Tuhan tidak menyatakan diri kepada bangsa-bangsa luar bangsa Israel. Iya, di luar bangsa Ngeri Israel. kali ini. Padahal kan tujuan Tuhan memanggil bangsa Israel supaya bangsa ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dimulai dari pemanggilan Abraham, Kejadian 12. Betul. Yang nanti lahirlah Ishak, dari ini lahir Yakub, lalu keturunan 12 suku. Lalu nanti puncaknya lahirlah Tuhan Yesus. Ya kan? Galatia 3 dan Galatia 4 ayat 4. Ya. Galatia 3 ayat 14 sampai 17. Itu jelas di sana tegaskan oleh keturunanmu semua bangsa, bukan keturunan-keturunanmu seakan-akan jamak tapi tunggal. Melalui keturunanmu yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Berkat Abraham itu melalui Tuhan Yesus. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita tekankan, bukan dalam pengertian jasmani, bukan berkat bangsa-bangsa kita terima. Itu dalam pengertian keselamatan. Bukan kekayaan bangsa-bangsa kita terima gitu ya. Oke, jadi buat kalian semua ya, pengertian bahwa kekayaan bangsa-bangsa berkat Abraham bukan itu ya. Iya, berkat Abraham bukan dalam pengertian itu. Oke, jadi buat Anda semua yang nonton ini tolong please jangan hedon hidup Anda ya. Ini nggak mengarah ke sana, itu ayat Alkitab ya. Kata pendeta ini. Jadi tolong tandai dia ya. Lalu saya tambah lagi. Tapi pertanyaannya, apakah hanya dengan mereka punya pengharapan, lalu mereka otomatis selamat? Karena faktanya nggak semua orang Israel punya pengharapan itu atau benar-benar dengan benar memiliki pengharapan itu. Faktanya Tuhan Yesus datang ditolak. Iya ya. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku.
Yohanes 1 ayat 11. Itu jelas. Mereka salah ya memahami Nah, Mesias ya. hati-hati. Coba kita renungkan ini baik-baik. Iya, begitulah. Berarti orang PL ini pun akan dihakimi menurut perbuatan juga nanti. Iya. Oleh karena kematian Tuhan Yesus. Oleh karena kematian Tuhan Iya, Yesus. tidak otomatis hanya karena Tuhan itu datang kepada bangsa Israel, menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, mengikat perjanjian kepada bangsa Israel. Lalu orang Israel itu memiliki pengharapan yang benar kepada dia, lalu pasti diselamatkan. Faktanya mereka menyalibkan Yesus. Iya. Faktanya mereka juga banyak menolak menolak Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 11 itu Iya. jelas sekali. Dan bangsa Israel kalau dibilang karena mereka punya pengharapan akan Mesias yang akan datang, berarti hanya Israel loh yang diselamatkan dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan bangsa lain ya? Nah, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Ngeri. Lagi-lagi ngeri kali Tuhan ini ya. Padahal secara individu bangsa-bangsa lain meskipun dia di dalam Alkitab dikatakan istilah bangsa yang jahat, tapi belum tentu secara pribadi jahat juga kan? Iya. Jadi- Padahal kan dalam pengertian begini, brother. Padahal kan tujuan Tuhan memanggil bangsa ini seperti yang saya tegaskan tadi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, di mana Tuhan akan menghadirkan juru selamat melalui bangsa ini. Inilah tujuan Tuhan memanggil bangsa ini. Memilihlah Israel. Iya, bangsa ini menjadi alat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lewat keturunannya. Roma 9 ayat 5. Akan lahir seorang Mesias dan dia adalah Allah yang layak dipuji untuk selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Jadi maksud tujuan Tuhan memilih bangsa Israel bukan supaya hanya bangsa Israel yang diselamatkan dalam perjanjian lama. Tapi supaya keselamatan itu datang dari bangsa ini, yaitu melalui Tuhan Yesus. Nah, harus hati-hati kita memahaminya. Dan keselamatan untuk semua manusia. Semua manusia, tanpa terkecuali semua bangsa. Oke. Ya. Oke, temen roti lapis, pecinta kuliner teologi. Kayak kita harus sampai kesimpulan nih. Nah, karena 3 episode nanti kita akan undang lagi beliau ini. Kayak berapi-api sekali, meja sampai goyang, tembok sampai ini, pengurapan alat ternyata luar biasa sekali ya. Nah, kesimpulannya kira-kira apa nih, Bro? Dari diskusi kita keselamatan di luar Kristen. Mungkin Bro bisa kasih semacam kesimpulan supaya teman-teman semua ini bisa menangkap pesan yang mau kita diskusikan selama 3 episode ini. Oke, mungkin saya agak tambahkan sedikit penjelasan atau menegaskan apa yang sudah saya jelaskan dari silakan. Beberapa episode ini. Boleh. Jadi konsekuensi logis. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang, maka ada kemungkinan atau terbuka ruang untuk orang-orang yang tidak bisa atau tidak berkesempatan mendengar Yesus bisa selamat. Ya kan? Lalu konsekuensi teologis. Kalau kita melihat Alkitab, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menghendaki untuk kita memiliki hubungan yang eksklusif dengannya. Eksklusif? Ya. Dan memiliki standar hidup atau gaya hidup yang dijalaninya. Tadi kan Matius 45 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 16, 17, 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Petrus 2 ayat 21. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa karena standar hidup atau kualitas hidupnya berbeda, maka kualitas keselamatannya tidak mungkin tidak berbeda, pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Tapi sama-sama memiliki potensi atau kemungkinan. Semua manusia tanpa terkecuali. Tapi bukan berarti tidak ada dasar penghakimannya. Ada ukuran penghakimannya. Baik untuk orang yang Kristen maupun non-Kristen. Nah, apa implikasi yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Teologi ini atau pengajaran ini? Hati-hati kita dalam menjalani kehidupan kita as a Christian. Supaya apa? Supaya orang tidak menolak Yesus seperti Mahatma Gandhi. Akhirnya orang tidak jadi menerima Yesus hanya karena kelakuan kita. At least orang tidak membenci Yesus. Nah, buatlah orang paling tidak membenci Yesus dengan hidup kita supaya mereka dimungkinkan untuk masuk ke dunia yang akan datang. Ini salah satu pelajaran mahal yang bisa kita petik dari ajaran ini atau konsep ini atau pandangan ini. Cobalah orang tua kita yang baik bahkan bisa lebih baik daripada kita. Misalnya Buddha orang tua kita bahkan lebih baik daripada kita. Kita tidak sedang mengatakan ada keselamatan lewat perbuatan loh. Ini salah. Tapi kematian Yesus juga untuk mereka. Kan ngeri benar orang tua kita yang bahkan bisa lebih baik daripada kita. Kelakuan secara moral ya. Iya, bisa binasa hanya karena dia tidak Kristen. Ketika dia meninggal, dia udah meninggal. Yesus juga mati untuk mereka. Gitu, brother.
Tapi nggak otomatis loh. Tadi seperti yang sudah saya tegaskan, ada tolak ukurnya. Betul. Nggak otomatis. Berarti ada diferensiasi yang cukup tegas. Jadi ada batas yang cukup tegas. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah dikembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Di mana Yesus Kristus menjadi standar ya tadi ya. Ya. Menjadi role model bagaimana kita hidup, bagaimana orang yang telah diselamatkan itu hidup. Ya. Ya, di dalam Kristus, yang diselamatkan dalam Kristus ya kan? Ya. Lalu kalau keselamatan di luar Kristen itu artinya adalah di mana mereka-mereka yang di luar Kristen ini punya potensi untuk dihakimi dan akan menerima kehidupan yang akan datang. Ya. Perbedaannya di situ ya. Betul. Jadi sama-sama karena kematian Yesus ya. Tetap karena kematian Yesus. Karena kematian Kristus. Jadi artinya sama-sama memasuki dunia yang akan datang, cuman perbedaannya adalah tolak ukurnya di kekristenan sama kualitas keselamatannya. Kualitas keselamatannya adalah menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Kalau yang di sini hanya masuk ke dunia yang akan datang. Ya, mungkin saya jawab lagi. Sebagai kalimat penutupnya. Mengapa bisa dibeda-bedakan kualitas keselamatan antara orang Kristen dan non-Kristen? Tidak menyamakan kualitas keselamatan dari orang non-Kristen dan orang Kristen adalah konsekuensi logis dan teologis yang tidak bisa dihindari dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus dibedakan. Kalau dibedakan bukan berarti Allah tidak adil. Justru Allah menunjukkan atau menegakkan keadilannya dengan membedakan kualitas keselamatan kita. Karena pergumulan antara orang-orang non-Kristen itu berbeda-beda dengan orang-orang Kristen. Jangankan kita dengan orang non-Kristen. Kita orang Kristen saja pergumulan kita itu berbeda-beda dalam memenuhi kehendak Tuhan. Masing-masing. Iya. Dalam kita menjalani kehidupan kita berbeda-beda. Ya, pasti kita nggak memungkirlah kebenaran ini bahwa Paulus itu lebih dahsyat hidupnya daripada kita. Betul. Pergumulan dan perjuangan Tuhan Yesus, Paulus demi Injil itu lebih dahsyat daripada kita. Tidak ada apa-apanya kita dengan Paulus. Masa Tuhan menyamakan kualitas keselamatan kita itu dengan Paulus? Ini sesama kekristenan loh, apalagi sama mereka yang di luar Kristen. Tidak mungkin disamakan kualitasnya. Nah, dari mana kita bisa, kalau secara teologis ya, kita buktikan, kita pertanggungjawabkan secara teologis kebenaran mengenai Tuhan membedakan kualitas keselamatan kita. Contoh Matius 20 waktu Ibu Yakobus sama Yohanes meminta supaya kedudukan kedua anaknya. Iya, kedua anaknya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, brother pasti tahu lah. Yeah. Tuhan nggak bilang begini. Kamu ini tidak ada perbedaan kedudukan di surga. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Dia bilangnya malah itu hak Bapa. Ini menjadi penghiburan buat kita yang benar-benar radikal, habis-habisan hidup menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus, radikal bagi kemuliaan Tuhan. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Ternyata menjadi tidak sia-sia pergumulan kita selama kita hidup dalam mengejar kekudusan, dalam menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus, menjadi tidak sia-sia. Ini menjadi penghiburan buat kita. Nah, dengan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada loh perbedaan. Enggak, Tuhan tidak mengatakan begitu. Tapi itu hak Bapa. Berarti kualitas ini juga menjawab tadi kan, menjawab bahwa isu yang mengatakan bahwa perbuatan atau kualitas hidup kita itu menentukan kita selamat itu nggak benar jelas ya. Justru kita menunjukkan kualitas hidup kita itu justru karena kita telah diselamatkan. Ya. Karena selama ini kan isunya seperti itu. Seolah-olah Pak Pendeta yang masuk di akun satir itu menambahkan keselamatan itu anugerah plus perbuatan, tapi ternyata tidak. Yang dimaksudkan justru ketika kamu percaya kepada Kristus, ya kan, menerima anugerah keselamatan, setiap orang dituntut masing-masing punya kualitas dari keselamatan itu sendiri. Benar. Jadi karena tadi ciri khas atau keunikan keselamatan itu justru lewat perbuatan, tingkah laku, sikap hidup ya. Ya, ini jadi panas lagi nih dengan brother mengucapkan kalimat ini. Karena memang dari episode sebelumnya saya belum bahas ini. Ya, coba silakan. Kan? Ini. Contoh Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, kita kan harus memahami teks itu berdasarkan konteks. Ya kan? Ini kan konteksnya pergumulan Paulus menghadapi orang-orang Yahudi yang merasa dirinya selamat itu karena dengan melakukan Taurat, tidak cukup hanya percaya Yesus. Nah, yang begini-begini kita nggak setuju. Nah, jelas kok kita setuju. Kok kita dicap sebagai orang yang meyakini ada keselamatan lewat perbuatan? Kita nggak setuju kok. Keselamatan anugerah plus. Enggak, kita nggak ada plus-plusnya anugerah. Plus-plus itu tempat lain ya. Iya. Jadi nggak benar itu ya. Iya. Tapi pembuktian bahwa kita ini adalah orang yang telah
menerima keselamatan itu apa? Itu yang kita persoalkan. Dan itu konsekuensi ya. Iya, Konsekuensi contoh pasti. Yohanes 15, ya kan pokok anggur yang benar. Dipotong loh, dibakar, bahkan dicampakkan ke dalam api kalau tidak menghasilkan buah. Buah, betul. Alkitab yang ngomong itu bicara tentang apa? Kebinasaan. Ya itu kan bicara tentang respon kita dan tanggung jawab kita. Bukan berarti tidak ada tanggung jawab kita. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mati. Bukan langsung karena anugerah, langsung otomatis selamat. Enggak, hati-hati juga kita. Bablas nanti. Karena kalau begitu ngapain Tuhan meminta kita untuk memenuhi tanggung jawab kita dengan menghasilkan buah? Buah pertobatan tentunya. Yang Paulus juga ngomong di 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil aku sendiri tidak ditolak. Ditolak oleh siapa? Tuhan. Lihat konteks selanjutnya pasal 10. Itu menguatkan argumentasi kita bahwa Paulus itu takut ditolak oleh Tuhan. Dikatakan apa? Israel sebagai sebuah peringatan. Mereka memberontak, lalu dihajar oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan karena pemberontakan mereka. Sebagaimana bangsa Israel bisa dibinasakan oleh Tuhan karena pemberontakan mereka, kita juga sama. Makanya Paulus menegaskan Israel sebagai sebuah peringatan. Ditolak oleh siapa? Tuhan. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, kesehari-harian kita bangun hidup kita. Jadi serius kita meresponi keselamatan Tuhan pada akhirnya. Dan Paulus jelas menegaskan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti dibuat pemahaman anak-anak muda yang terpapar ya oleh postingan daripada akun GP yang memberikan kesan bahwa teologi si pendeta itu malah justru membuat semacam ketidakpastian soal keselamatan itu salah ya. Salah. Justru karena kita yakin udah pasti, harusnya hidup kita berubah dong berarti gitu. Iya ya. dong. Kesimpulannya begitu berarti ya. Kita menjaga menghargai karya keselamatan Kristus dengan rasa takut dan gentar mengerjakan keselamatan yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita, betul ya? Jangan sampai salah kita. Hanya karena ini kan kegentaran kita jadi tidak ada. Iya. Dalam memenuhi tanggung jawab kita. Betul. Kan keselamatan bukan karena perbuatan. Kan aku udah percaya Yesus pasti selamat. Anak kan anugerah bukan karena perbuatan. Jadi nggak perlu tanggung jawab. Kan jadi konyol. Betul. Jadi nggak hati-hati, nggak ada kegentaran sedikit pun. Jadi nggak serius kita meresponi panggilan Tuhan. Iya. Hati-hati juga hanya karena kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan. Lalu nggak penting perbuatan. Lalu jadi tidak penting kita memenuhi tanggung jawab kita, meresponi keselamatan itu dengan benar. Ingat loh, dipotong. Yohanes 15. Ingat loh, Paulus takut ditolak. Sekelas Paulus loh, siapa kita? Sekelas Paulus. Jadi kita harus benar-benar memahami semuanya ini dengan benar. Oke. Demikian teman-teman pecinta kuliner teologi. Seru banget. Ya, kita udah selesaikan saja episode kali ini. Dan clear, jelas. Tidak ada yang namanya pandangan yang aneh-aneh dari kalau dari penjelasan lain ini bro ini bahwa tidak ada yang aneh atau yang istilahnya sesat lah dari pendeta yang kemarin sempat heboh itu ya. Iya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, silakan lu mau komentar apa aja boleh, bacot lu sekian segala macam silahkan terserah. Nanti kita tanggapin dan kasih ide juga mau tema-tema apa yang unik silahkan aja ya. Sampai ketemu di episode Roti Lapis selanjutnya. Yang pasti buat kalian pecinta kuliner teologi, Roti Lapis adalah tempat yang paling pas. Thank you. God bless.